Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu. Oke, Kak Okti ucapkan terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan sosialisasinya, Bapak Ibu boleh merename nama Bapak Ibu dengan nama peserta didiknya saja. Jadi nanti Kak Okti panggilnya lebih mudah karena sesuai dengan nama peserta didiknya. Boleh juga kalau misalkan mau di strip baru nama Bapak Ibu. Misalkan di sini ada Ezekiel, bisa langsung saja namanya Ezekiel strip baru diikuti dengan nama Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup banyak ya. Kita juga sudah hampir lebih 4 menit dari agenda yang dijadwalkan. Mungkin Kak Okti langsung saja membuka kegiatan hari ini. Kak Okti, pertama-tama Kak Okti ucapkan dulu selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kegiatan sosialisasi untuk Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 yang telah Kak Okti juga mengucapkan terima kasih sekali karena telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan ini. Oke, hari ini kita mungkin akan bersama-sama nanti ya mengikuti kegiatan sosialisasi ujian akhir yang menjadi tahapan penting dalam perjalanan belajarnya putra-putri Bapak Ibu ya. Sebagaimana kita ketahui, ada dua ujian yang nantinya teknisnya akan dijelaskan, akan dipaparkan oleh Kepala Akademik dari SMP HSKS Pusat. Nanti akan ada ujian satuan pendidikan dan ujian kesetaraan. Hari ini Kak Okti akan bertindak sebagai moderator yang akan memoderatori. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatannya, paparannya, teknisnya bagaimana, pelaksanaannya seperti apa, kemudian hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh putra-putri Bapak Ibu dalam menghadapi ujian. Jadi nanti ujiannya bisa dilaksanakan dengan baik ya, dengan percaya diri dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, Kak Okti di sini juga memohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat menyimak secara seksama informasi yang akan disampaikan oleh Kak Mirna nantinya sebagai narasumber utamanya. Dan nanti kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang ingin diklarifikasi atau ingin dipastikan, nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Oke, di sini juga Kak Okti ucapkan selamat datang ya rekan-rekan dari cabang Bekasi dan cabang Depok. Dari pusat ada kakak-kakak wali kelas kelas 9 juga ada Kak Imel dan Kak Mita. Nanti akan membantu Bapak Ibu dan mengikuti keseluruhan kegiatan sosialisasi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, Kak Okti harapkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu agar kehadiran Bapak Ibu tercatat. Jadi nanti Kak Okti dan kakak-kakak yang lain tahu hari ini yang datang siapa saja dan yang belum mengikuti sosialisasi siapa saja. Baik, tanpa berlama-lama, Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan pemaparan materi terkait ujian satuan pendidikan dan uji kesetaraan SMP HSKS. Kepada Kak Mirna, dipersilakan. Baik, apakah sudah terlihat? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang terhormat, kami dari Sekolah Kasihatan mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu saat ini masih dalam keadaan bekerja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kegiatan sosialisasi ini bisa diikuti sampai selesai dan juga bisa dipahami. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab di mana Bapak Ibu juga bisa menanyakan terkait dengan apa yang disosialisasikan pada pagi hari ini. Kak Mirna izin untuk menginformasikan lebih lanjut terkait dengan sosialisasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik,
Oke, baik. Ya, Kak Selamat Mirna, pagi, sekali Kak. lagi, ya selamat pagi Arvin. Kak Mirna, sekali lagi mohon izin untuk bisa eh, menginformasikan terkait dengan sosialisasi pada pagi hari ini. Baik, apa sih yang akan kami reinformasikan pada pagi hari ini? Yang pertama terkait dengan pengertian USP dan juga UK yang nantinya akan dilaksanakan oleh peserta didik. Kemudian siapa saja yang menjadi peserta USP dan juga UK, siapa penyelenggara USP, bagaimana kriteria kelulusan, kemudian bagaimana pelaksanaan USP dan UK yang nanti akan dilaksanakan, tata tertibnya, kemudian outputnya, SKL dan juga ijazah, serta apa peran dari orang tua atau wali. Baik, kami lanjutkan saja. Ujian Satuan Pendidikan atau biasa kami menyebutnya USP adalah bentuk penilaian akhir jenjang SMP kelas 9 ya Bapak Ibu. Jadi USP ini merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengajuan atas prestasi belajar. Kemudian apa bedanya dengan ujian kesetaraan? Kalau ujian kesetaraan atau UK, jadi berdasarkan pasal 26 ayat 6 Undang-Undang Sisdiknas, hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Jadi, kalau nanti USP itu akan mendapatkan wajib diikuti untuk mendapatkan ijazah, sedangkan UK nantinya akan mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu. Sertifikat gunanya untuk apa? Sertifikat ini digunakan atau dihargai setara dengan sekolah formal atau pendidikan formal. Begitu. Jadi biasanya ada sekolah yang memang meminta surat kesetaraan ini atau sertifikat kesetaraan ini. Namun sejauh ini memang uh, ada yang memang masih membutuhkan dan ada yang memang belum membutuhkan. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Kita lanjut terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan USP atau penilaian akhir jenjang diselenggarakan pada pedoman prosedur operasional standar penyelenggaraan USP atau penilaian akhir jenjang oleh satuan pendidikan. Sedangkan UK diselenggarakan berdasarkan pedoman prosedur operasional standar penyelenggaraan UK oleh satuan pendidikan. Kita lanjutkan saja. Mengikuti USP atau penilaian akhir jenjang ini merupakan salah satu syarat sebagai syarat peserta didik tingkat akhir. Jadi, lulus atau tidaknya di jenjang SMP ini dengan mengikuti USP. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini wajib USP ini wajib diikuti oleh seluruh peserta didik jenjang SMP. Kalau UK itu nantinya bisa lulus dengan mendapatkan ijazah, tapi nantinya tidak mendapatkan sertifikat kesetaraan. Bedanya di sana, ya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa sedangkan untuk mengikuti UK atau ujian kesetaraan, maka peserta didik lulusan satuan non formal dianggap setara dengan lulusan pendidikan formal. Demikian. Nah, apa saja persyaratan untuk peserta didik bisa mengikuti USP dan juga UK untuk jenjang SMP? Yang pertama, tentu saja telah atau pernah berada di tahun terakhir pada program paket B setara SMP. Artinya, di kelas 9 semester akhir nih, kita anggap kalau kelas 7 itu semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 tahun. Berarti saat ini sudah berada di kelas 9 semester 2 atau semester akhir gitu. Baru bisa mengikuti USP. Kemudian berikutnya adalah memiliki rapor hasil belajar setingkat SMP mulai dari kelas 7, artinya rapotnya lengkap, kelas 7 ganjil genap, 8 ganjil genap, dan 9 sampai semester ganjil. Karena untuk semester genapnya saat ini masih berjalan. Jadi kelas 7 sampai kelas 9, semester 1 sampai semester 5 ganjilnya. Berikutnya adalah terdaftar di tingkat 6 kelas 9 pada Dapodik
per tanggal 31 Desember 2024. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, sebelumnya wali kelas pernah menginformasikan terkait dengan pemberkasan apa saja yang mungkin belum dilengkapi, misalnya kakak yang berbarcode atau ijazah yang mungkin dikumpulkan. Nah, itu gunanya apa Bapak Ibu? Jadi itu digunakan untuk mendaftarkan adik-adik untuk bisa mengikuti USP dan UK ini gitu. Jadi administratif yang kemarin kami minta sudah kami daftarkan, sudah kami lengkapi per tanggal 31 Desember kemarin. Jadi sudah terdaftar semuanya di Dapodi. Demikian, kita lanjutkan kembali. Berikutnya adalah peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun. Artinya, peserta didik yang mungkin punya rapor nih dari kelas 7 semester ganjil sampai kelas 9 semester ganjil tapi tidak memiliki ijazah. Nah, itu belum bisa mengikuti USP. Artinya, administratifnya semuanya harus lengkap. Ijazah SD-nya pun juga perlu dilengkapi untuk bisa mengikuti ujian ujian USP ini. Berikutnya adalah telah menuntaskan seluruh kewajiban akademik, penugasan dan uji modul atau PAK ya, kelas 9 semester ganjil seluruh mata pelajaran, termasuk pemberdayaan dan juga keterampilan, baik itu talent class maupun eksternalnya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saat ini adik-adiknya masih ada yang belum mengerjakan tugasnya, baik itu LK pengetahuan, keterampilan, kegiatan-kegiatan yang mungkin sebelumnya belum diikuti atau tidak bisa diikuti karena kendala suatu hal. Nah, itu bisa didorong lagi peserta didiknya, adik-adiknya, putra-putri Bapak Ibu untuk mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Karena bagaimanapun nilai-nilai tersebut nantinya diperlukan untuk nilai-nilai nantinya yang ada di ijazah. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, telah menyelesaikan administrasi biaya program pendidikan sebagaimana yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan. Kita lanjut. Apa saja hak dan juga kewajiban peserta USP dan juga UK? Untuk haknya, yang pertama, setiap peserta didik telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti USP dan juga UK. Kalau tadi syarat yang pertama, yang tadi kamera sudah informasikan sudah diikuti semuanya, terdaftar di Dapodik, tugas-tugasnya lengkap, mengikuti kegiatan, itu boleh punya hak untuk mengikuti kegiatan USP dan juga UK gitu. Dan kemudian peserta USP yang karena alasan tertentu disertai bukti yang sah dapat mengikuti ujian susulan. Jadi kalau ada kendala, misalnya yang mudah-mudahan tidak terjadi begitu ya Bapak Ibu, misalnya sakit yang benar-benar tidak bisa mengikuti kegiatan USP nantinya, itu boleh mengikuti ujian susulan yang nanti juga kami akan jadwalkan disertai dengan surat. Kalau misalnya sakit berarti suratnya adalah dari dokter atau dari rumah sakit. Surat ini nantinya juga akan kami sertakan sebagai berita acara ketika pelaksanaan ini misalnya ada yang tidak diikuti karena sakit atau karena hal tertentu. Demikian Bapak Ibu. Berikutnya, kalau tadi sudah hak, selanjutnya adalah kewajiban. Bagaimana kewajiban peserta USP? Yang pasti mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan dalam USP dan semua mata pelajaran literasi dan numerasi yang diujikan dalam UK. Kalau USP itu semua mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, ada 9 mata pelajaran, itu ya Bapak Ibu. Kalau UK berkaitan dengan literasi dan juga numerasi sama seperti kurang lebih sama seperti ANBK kemarin. Adik-adik kelas 8 mungkin 80%-nya sudah pernah mengikuti ANBK atau asesmen nasional. Nah, kurang lebih soalnya seperti itu. Jadi berkaitan dengan literasi dan juga numerasi. Dan tentunya selain mengikuti mata pelajaran dan juga UK, mata pelajaran dalam UK, tentunya mematuhi tata tertib ujian. Berikutnya, kemudian siapa sih
penyelenggara dari USP ini. Yang pertama terkait dengan panitia pelaksana yaitu Ketua PKBM, kemudian Kepala Akademik saya, dan juga nanti ada Kakak Wali Kelas, ada Kak Inel dan juga ada Kak Mita untuk pusat, kemudian tenaga kependidikan yang terkait, tutor mata pelajaran tingkat SMP. Jadi seluruh uh, staf dari SMP itu menjadi panitia pelaksana dalam kegiatan USP dan juga UK ini. Kemudian kalau tadi ada panitianya, kemudian siapa yang mengawasi ujian? Jadi selama USP nanti ada dua, Bapak dan Ibu, ada praktik dan juga ada tulis. Jadi selama USP praktik dan tulis ini berlangsung, peserta didik itu bergabung dalam Zoom dan diawasi oleh panitia USP. Kalau untuk USP nantinya akan dilaksanakan secara online, adik-adik bisa mengikuti kegiatan tersebut dari rumah, tidak disarankan dari sambil di jalan atau di tempat lainnya, wajib mengikuti di rumah dengan pakaian yang nanti akan saya informasikan kembali Bapak Ibu. Jadi nantinya proses USP ini walaupun berjalan dengan online itu akan diawasi langsung oleh kakak-kakak wali kelas dan kami juga nantinya akan ada monitoring dari dinas terkait walaupun dilaksanakan secara online. Kalau untuk UK-nya baru nanti akan dilaksanakan di sekolah. Itu seperti proses ANBK sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah penyusun kisi-kisi dan juga naskah soal. Tim penyusun kisi-kisi dan naskah soal adalah kakak tutor mata pelajaran di SMP PKBM Kak Seto. Jadi sesuai dengan mata pelajarannya. Penyusun kisi-kisi soal nanti kisi-kisi pun nanti akan kami berikan. Nanti saya akan informasikan tanggal berapa kira-kira kisi-kisi untuk USP ini akan rilis. Bedanya dengan UK kami tidak bisa memberikan kisi-kisi karena memang bukan kami yang membuat, tapi kalau untuk USP, karena kami menjadi tim penyusun soal USP ini, kami bisa memberikan kisi-kisi. Tapi nantinya adik-adik atau Bapak Ibu bisa menginformasikan adik-adik untuk bisa belajar dari buku-buku yang mungkin bisa di apa namanya didapatkan di toko buku yang berkaitan dengan AN itu bisa menjadi salah satu referensi juga. Itu Bapak Ibu. Berikutnya adalah administrasi pendukung. Peserta USP dan orang tua atau wali nanti wajib menandatangani formulir fakta integritas per mata pelajaran dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Kalau ada 9 mata pelajaran, ada 6 mata pelajaran inti dan juga 3 mata pelajaran pelengkap. 9-9-nya nanti kita berikan form fakta integritas berupa lembaran PDF. Bapak dan Ibu boleh print di rumah sebanyak jumlah mata pelajaran atau boleh dikali dua. Kalau misalnya nanti ada kesalahan, tidak repot lagi untuk mencetak kembali gitu ya. Nanti wajib diisi oleh orang tua dan wajib ditandatangani juga oleh orang tua. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya tidak bisa mendampingi, tapi ada orang lain yang mungkin bisa mendampingi di rumah, ada wali, nah itu juga boleh. Yang penting nanti harus didampingi juga dengan orang tua di rumah dan sebelum Bapak Ibu bekerja mungkin boleh ditandatangani terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan ada orang lain di rumah selain Bapak Ibu yang bisa mendampingi itu boleh ditandatangani oleh walinya. Dan kemudian administrasi pendukung lainnya adalah kartu peserta USP yang nanti akan kami bagikan sebelum ujian berlangsung. Selanjutnya, tadi Kamera juga sudah menyinggung sedikit terkait dengan mode pelaksanaan. Jadi kalau USP praktik nanti akan dilaksanakan di rumah, baik praktik maupun tulis, USP-nya akan dilaksanakan di rumah. Nanti kalau yang praktik dikumpulkan berupa video, ya, dan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan melalui Google Classroom. Jadi tenang saja Bapak Ibu nanti ada ketentuannya dikumpulkannya harus berapa menit, harus seperti apa, semua ada ketentuannya dan nanti bisa dikerjakan sesuai dengan ketentuan dan dikumpulkan juga sesuai dengan due yang kami berikan di Classroom. Berikutnya adalah USP tulis, sama dilaksanakannya juga di rumah melalui Google Form dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Mungkin kalau ini sudah familiar ya karena setiap kegiatan pengerjaan tugas-tugas kita semuanya melalui Classroom. Jadi kurang lebih sama, tinggal dikumpulkan saja sesuai dengan due date-nya.
Berikutnya, terkait dengan penyelenggaraan UK. Beda ya, tadi USP-nya, kemudian sekarang adalah UK. Berbicara mengenai dasar kebutuhan, jadi uji kesetaraan atau UK ini lebih difungsikan sebagai penyetaraan individu yang mempunyai kepentingan untuk seleksi atau persyaratan ke jenjang berikutnya atau penghargaan dan pengakuan negara telah setara dengan pendidikan formal. Nah, penyelenggara UK adalah pemerintah pusat. Berbeda dengan USP yang memang diselenggarakan oleh sekolah, untuk UK penyelenggaranya adalah pemerintah pusat. Begitu Bapak Ibu. Jadi fungsinya memang untuk menyetarakan sekolah PKBM itu kan sekolah non formal gitu ya dengan sekolah formal atau pendidikan formal. Nah, ini untuk mengantisipasi dibutuhkan surat legalitas dari sekolah yang nanti Bapak Ibu tuju. Jadi bisa menggunakan sertifikat ini. Demikian fungsinya. Kemudian ada pedoman UK yaitu pasal 26 ayat 6 Undang-Undang Sisdiknas dan juga PP nomor 17 tahun 2010 pasal 115. Kemudian materi ujiannya tadi sudah sedikit Kak Mirna spill, ada literasi, membaca, dan juga numerasi. Tempat pelaksanaannya nanti peserta didik wajib hadir di gedung sekolah Kak Seto. Jadi baik yang nanti domisilinya ada di luar negeri maupun luar kota, apalagi di Jabodetabek, jadi wajib hadir dan mengikuti kegiatan di sekolah. USP boleh diikuti dari rumah karena memang kita laksanakan secara online. Jadi silakan setting waktu dan tempat sesuai dengan syarat yang nanti akan kami informasikan kembali. Tapi untuk UK wajib hadir di sekolah. Kemudian bagaimana untuk jadwal pelaksanaannya? Izin Kamirna informasikan untuk jadwal pelaksanaan UK memang belum ada tanggal rilis dari pemerintah, Bapak dan Ibu. Belum ada tanggal rilis, tapi untuk tahun lalu dilaksanakan di bulan Mei dan itu di hari weekend, Sabtu atau Minggu gitu. Jadi kami baru bisa menginformasikan perkiraan bulannya saja. Bisa kalau maju sepertinya tidak mungkin, tapi kurang lebih antara bulan Mei ini. Dan kalau misalnya nanti ada surat masuk ke kami, jadwalnya memang rilis dari pemerintah, kami akan segera informasikan ke Bapak Ibu supaya nanti mungkin Bapak Ibu yang berdomisili di luar kota dan di luar negeri juga bisa segera memesan tiket ya, karena memesan tiket juga tidak bisa dadakan. Jadi tentu akan kami informasikan setelah ada informasi resmi. Demikian. Dan terkait dengan UK ini memang tidak ada ujian susulan. Jadi wajib mengikuti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau nantinya tidak bisa mengikuti, ya bisa tetap lulus, bisa, tapi memang tidak mendapatkan sertifikat ujian kesetaraan. Bedanya di situ Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana terkait dengan penilaian hasil UK? Hasil UK akan dinilai secara otomatis oleh sistem yang digunakan oleh pemerintah. Kemudian tidak ada passing grade terhadap hasil UK peserta didik, berapapun nilainya tetap bisa melanjutkan SMA gitu. Mungkin ada perbedaan antara yang satu adalah sertifikat, kemudian yang satunya lagi surat keterangan hasil ujian kesetaraan. Bedanya ketika nilainya memang apa namanya lebih tinggi atau bisa dikatakan ada tidak ada passing grade-nya tapi ada nilai minimum yang memang ketika nilainya lebih tinggi itu mendapatkan sertifikat. Tapi kalau misalkan nilainya kurang dari sekian itu bisa tetap melanjutkan SMA hanya mendapatkan surat keterangan hasil uji kesetaraan yang diterbitkan tentunya oleh pemerintah sebagai pendamping ijazah. Berikutnya. Oke, kemudian terkait apa sajakah komponen dari literasi membaca dan juga numerasi yang diukur di uji kesetaraan di literasi membaca?
biasanya itu akan berisi teks sastra atau fiksi dan teks informasi. Kemudian di level kognitifnya itu biasanya bagaimana peserta didik bisa menemukan informasi, kemudian menafsirkan dan mengintegrasikan apa namanya wacana dengan stimulus wacananya dengan pertanyaannya, kemudian tentu saja mengevaluasi dan merefleksi. Dan konteksnya terkait dengan personal, sosial budaya, dan juga saintifik. Sedangkan numerasi berkaitan dengan bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, kemudian juga pengelolaan data. Untuk level kognitifnya, biasanya berisi terkait dengan pemahaman, aplikasi, dan juga penalaran. Konteksnya kurang lebih sama, personal, sosial budaya, dan juga saintifik. Selanjutnya, terkait dengan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi bukan hanya nilai saja yang bagus, tapi tentu saja perilaku pun kami juga nilai sebagai salah satu penilaian kelulusan. Yang ketiga, mengikuti dan dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ya, jadi nanti rapornya lengkap dari semester 1 sampai semester 6. Jadi kelas 9 semester 6 ini tuntas, kemudian perilakunya juga baik dan mengikuti USP baru bisa dinyatakan lulus. Ya, jadi UK memang tidak menjadi salah satu kriteria kelulusan, tapi kami wajibkan ikut gitu. Jadi ketika memang ada kebutuhan dari sekolah lanjutannya nanti terkait dengan sertifikat, Bapak Ibu tidak bingung mencari sertifikatnya di mana ketika memang diikuti semua program yang dilakukan oleh sekolah. Berikutnya, peserta didik dinyatakan lulus apabila telah mengikuti seluruh ujian praktik dan juga tertulis, kemudian nilai rata-rata dari seluruh mata pelajaran adalah 65, kecuali dua mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan juga pendidikan Pancasila. Jadi kalau yang lain 65 di dua mata pelajaran ini, pendidikan agama dan PP itu harus 70. Berikutnya, terkait dengan penetapan kelulusan. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan tutor. Jadi nanti setelah USP selesai, ujian selesai semuanya, kami kakak-kakak tutor beserta tenaga pendidikan akan rapat terkait dengan tugas-tugas yang sudah dikerjakan, apakah ada yang belum dikerjakan, ada kegiatan yang mungkin skip tidak dilakukan, itu nanti akan kami rapatkan semuanya untuk bisa menetapkan kelulusan peserta didik. Nah, ini nantinya rapat Dewan Tutor ini dilakukan melalui Dapodik sesuai dengan jadwal yang ditentukan sebagai syarat memperoleh ijazah. Karena memang kami harus melaporkan apa namanya rapat yang kami laksanakan ini melalui data dan juga dokumentasi tentunya untuk penetapan kelulusan dan disampaikan tentunya ke dinas terkait. Baik, selanjutnya untuk pelaksanaan USP, praktik akan dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 15, 16, dan 17 April. Jadi setelah Hari Raya Idul Fitri ya Bapak Ibu, tapi untuk kisi-kisi tentu saja akan kami berikan sebelumnya nanti jadi adik-adik juga bisa mempelajari sebelumnya. Ini memang belum kami berikan suratnya, tapi memang sudah ada gambarannya itu di kalender pendidikan kami yang sudah kami bagikan atau sudah ada juga di Classroom. Nantinya ketika memang jadwalnya sudah fix, kami akan rilis tanggal-tanggal ini beserta dengan tanggal USP-nya. Ini ada di tadi sudah disampaikan Selasa, Rabu, dan Kamis 15, 16, dan 17. Waktunya kurang lebih dari pukul 8.30 sampai dengan 12 siang. Tentu saja waktu Indonesia Barat, jadi nanti peserta didik yang mungkin waktunya berbeda, yang di luar kota dan di luar negeri mengikuti jadwal dari di waktu Indonesia Barat, kecuali nanti ada hal-hal tertentu yang mungkin waktunya sangat berbeda, nanti bisa didiskusikan dengan wali kelas. Nanti akan kami diskusikan kembali di pusat.
Berikutnya adalah jadwal USP tulis. Jadi beda beberapa hari antara jadwal USP tulis dan juga praktik sebelumnya. Yang pertama praktik dulu, kemudian tulis itu di Selasa, Rabu, dan Kamisnya juga tanggal 22, 23, dan 24. Jadi minggu setelah Lebaran, satu minggu setelahnya itu kita praktik, kemudian minggu berikutnya USP tulis. Dan di sini ada jadwal ujian susulan itu kurang lebih di tanggal 25, 28, 29 dan uh, 2 Mei 2025, dan diharapkan ketika memang mengikuti jadwal susulan sesuai dengan jadwal yang sudah kami tetapkan. Berikutnya untuk pelaksanaan USP ada kisi-kisi, tentu saja kisi-kisi untuk kisi-kisinya nanti disusun berdasarkan capaian pembelajaran di fase D, karena di kurikulum Merdeka ini eh, apa namanya SMP berada di fase D ya Bapak Ibu. Kemudian kisi-kisi USP praktik nanti dapat dilihat oleh peserta didik maupun Bapak Ibu orang tua murid ini di Google Classroom pada Senin tanggal 17 Maret 2025. Sedangkan kisi-kisi USP tulis nanti akan diposting juga di Classroom di hari Senin tanggal 24 Maret 2025. Jadi sebelum libur Lebaran kami sudah rilis untuk kisi-kisi baik itu praktik maupun tulisnya. Kemudian untuk USP tulis ini penilaiannya tertuju pada kompetensi dasar pengetahuan dan juga keterampilan. Bentuk soalnya nanti terdiri dari soal pilihan ganda, pilihan, pilihan ganda kompleks, dan juga bentuk uraian. Berikutnya, terkait dengan pelaksanaan USP, mata pelajaran yang diujikan di praktik ada pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK, dan juga seni. Jadi ada tiga mata pelajaran praktik. Untuk teknisnya, tadi sudah kami jelaskan akan ada lembaran fakta integritas yang harus dikumpulkan di presensi nantinya. Kemudian durasi waktu untuk pengerjaan kurang lebih 3 jam dan juga dikumpulkan di classroom, dan tentu saja melalui kegiatan ini dipantau melalui Google Meet atau video conference dengan kamera diaktifkan. Berikutnya untuk pelaksanaan USP yang tulis. Tadi tiga mata pelajaran. Untuk mata pelajaran USP tulis ini ada 6 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Matematika, IPS, Bahasa Inggris, dan juga IPA. Untuk jumlah soalnya tadi Bahasa Indonesia 40, kemudian mata pelajaran Bahasa Indonesia, PP atau Pendidikan Pancasila, IPS, dan juga Bahasa Inggris 40 soal dengan ketentuan tadi ada pilihan ganda kompleks dan uraian, sedangkan untuk yang eksak, matematika dan juga IPA sebanyak 35 soal sama terdiri dari pilihan ganda kompleks dan juga uraian. Kemudian durasi waktunya 2 jam. Di awal juga tentu saja harus mengumpulkan fakta integritas terlebih dahulu. Nanti Kamirna akan informasikan lebih lanjut apa isi dari fakta integritas. Kemudian ada lembar jawaban yang dicetak. Gunanya untuk apa? Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya listriknya tiba-tiba mati, ya sejauh ini Google Form sebenarnya bisa merecord apa yang sudah dikerjakan tidak hilang, tapi antisipasi terjadi error dari Google sendiri yang mungkin membutuhkan waktu lama untuk penyelesaian ya, karena itu dari eksternal kami. Nah, itu bisa adik-adik tulis jawabannya sebagai backup di lembar jawaban. Jadi nanti kami akan sediakan juga formnya seperti apa untuk lembar jawaban, bisa sebagai backup ditulis di rumah kalau terjadi sesuatu, jadi tidak perlu banyak waktu lagi untuk mengerjakan, jadi tinggal salin aja apa yang memang sudah dikerjakan sebelumnya. Dan kami sarankan juga Bapak Ibu menggunakan dua device. Jadi untuk lebih mudah gitu ya, yang satu untuk online, yang satu untuk mengerjakannya gitu. Dan tentu saja nanti Google Meet-nya harus online, harus kamera diaktifkan dan aktif speakernya diaktifkan ketika memang ada hal yang perlu dikomunikasikan. Berikutnya terkait dengan tata tertib. Yang pertama, peserta didik
atau peserta ujian berpakaian sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu atasan putih, boleh kemeja ataupun blus putih polos ya, dan bawahan celana panjang atau rok panjang warna hitam. Jadi tidak jeans. Nah, ini nanti untuk USP maupun UK ini pakaiannya sama gitu ya. Jadi kemeja atau atasannya warna putih polos dan celana panjang atau rok panjang warna hitam. Kalau untuk perempuan, eh, atasannya tidak perlu panjang, disesuaikan saja. Kalau yang memang berkerudung mungkin panjang, kalau yang tidak boleh menyesuaikan atasannya panjang atau pendek. Tapi kalau untuk rok atau celana, kami sarankan untuk bisa memakai yang panjang. Berikutnya, peserta ujian wajib menyiapkan dua perangkat, uh, baik itu komputer berkamera, PC atau laptop, dan mungkin dengan handphone, laptop dan handphone itu lebih baik. Kami sarankan seperti itu untuk bisa mengikuti kegiatan secara lancar. Kemudian tentu saja Bapak dan Ibu mohon izin apa nantinya kegiatan USP agar berjalan lancar, mohon dibantu dicek jaringan internetnya. Mungkin yang saat ini kira-kira pembelajarannya masih ada kendala, mungkin laporan dari wali kelas yang internetnya suka kurang stabil. Nah, itu boleh dicek jaringannya supaya nanti pada saat kegiatan USP bisa berjalan dengan lancar. Kemudian nanti kartu peserta yang nanti akan kami bagikan. Kemudian fakta integritas yang telah diisi dan ditandatangani, kemudian lembar jawaban USP, tercetak atau digital sebagai backup jika ada kendala teknis, dan alat tulis untuk mungkin diperlukan untuk coret-coret ketika ada mata pelajaran tertentu yang membutuhkan coret-coret lebih lanjut. Berikutnya adalah peserta ujian wajib mengisi, menandatangani, dan mengumpulkan belangko fakta integritas USP di form presensi sebelum mengerjakan soal ujian. Belangko dapat diunduh terlebih dahulu melalui Google Classroom. Jadi teknisnya, nantinya kakak wali kelas akan upload belangko fakta integritas di Classroom. Nanti Bapak Ibu boleh catat terlebih dahulu sebanyak jumlah mata pelajaran atau boleh banget dikali dua kalau ada kendala bisa langsung diganti, kemudian diisi, ditandatangani oleh orang tua. Nah, di dalam sebelum mulai ujian, kakak wali kelas biasanya setiap sebelum ujian tuh memberikan presensi. Nah, fakta integritas tersebut harus dilampirkan di dalam presensi tersebut. Kalau misalnya ada yang fakta integritas yang mungkin nanti belum sesuai, kakak wali kelas akan informasikan kepada peserta didik dan juga orang tua untuk mengubah sesuai dengan ketentuan. Setelah itu bisa mengikuti ujian setelahnya. Tapi kalau misalnya uh, tapi bukan kalau kalau misalnya masih ada yang perlu diperbaiki, kita bisa sambil jalan. Yang penting nanti selesai ujian antara fakta integritas dan juga ujian berlangsung dua-duanya sudah rapih gitu, tidak ada kekeliruan. Berikutnya, peserta ujian membuktikan kehadiran dan keikutsertaan dalam ujian dengan bergabung dalam Google Meeting dan mengaktifkan kamera selama ujian berlangsung. Terakhir, peserta ujian bergabung di Zoom Meeting 15 menit sebelum ujian dimulai dan harus mengirimkan atau submit jawaban ujian sebelum waktu ujian berakhir. Berikutnya di sini terkait dengan tata tertib USP tadi, dua device berkamera aktif yang kami sarankan, boleh laptop dan juga handphone, kemudian lembar jawaban dan alat tulis, fakta integritas per mata pelajaran yang ditandatangani oleh orang tua, internet yang stabil, kartu peserta, dan juga Zoom Meeting dan Google Classroom tentunya. Berikutnya ini adalah contoh dari fakta integritas dan upload tanda tangan serta kesiapan. Jadi, nanti fakta integritasnya kurang lebih akan seperti ini, Bapak Ibu, di mana isinya adalah saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku peserta ujian, misalnya di sini nama peserta didiknya, nama lengkapnya, tidak boleh
Salah tentunya harus sesuai dengan kartu USP-nya, kemudian nomor peserta ujian, setara kelas 9 tentunya. Program nanti silakan dilingkari sesuai dengan programnya adik-adik. Kalau programnya komunitas berarti yang dilingkari adalah komunitas. Kalau DL berarti yang dilingkari adalah DL, disesuaikan kembali dengan programnya. Kemudian di sini dalam rangka pelaksanaan ujian satuan pendidikan tahun pelajaran 2024-2025 nanti mata pelajarannya apa dan nama pengawasnya siapa. Nah, nama pengawasnya ini bisa disesuaikan. Bisa diisi oleh nama orang tua atau bapak ibu atau yang mungkin bapak ibu nanti bekerja dan ada kakak di rumah yang bisa mengawasi atau ada orang lain yang bisa mengawasi dari rumah itu boleh menjadi wali dalam tanda tangan fakta integritas ini. Tapi mohon bantuannya kami jangan sampai nanti adik-adik mau ujian belum mendapatkan tanda tangan ya Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu mungkin nanti bekerja boleh dibantu untuk menyiapkan administratifnya terlebih dahulu. Kemudian nanti akan ada pengumpulan tanda tangan yang kurang lebih seperti ini, ditandatangan di kertas yang putih, bisa kertas HVS yang tidak ada garisnya, kemudian ditandatangani dan difoto. Kurang lebih contohnya seperti ini, clear, tidak ada bekas apa namanya, bekas bercak air dan lain sebagainya atau lecek, jadi benar-benar clear. Dan foto kesiapan ujiannya kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ada laptop dan juga di sini contohnya adalah tab, yang satu online, mungkin yang satu lagi untuk bisa mengerjakan, jadi bisa lebih fokus dalam mengerjakan dan juga monitoringnya. Berikutnya, terkait dengan tatip tadi yang sudah kami informasikan bajunya, gambaran pakaiannya kurang lebih seperti ini. Untuk perempuan ataupun laki-laki boleh, perempuan boleh menggunakan celana, tidak harus rok, jadi boleh pilih salah satu antara celana atau rok, tapi tadi kami rekomendasikan untuk menggunakan yang panjang ketika nanti UK harus datang ke sekolah. Kemudian atasannya adalah putih polos, kemeja ataupun blus, dan tentu saja menggunakan sepatu. Kemudian pada saat nanti praktik olahraga, mohon izin Bapak Ibu diperhatikan kembali adik-adiknya menggunakan pakaian olahraga yang mungkin adik-adik yang perempuan ataupun laki-laki juga boleh disampaikan untuk menggunakan celana training yang panjang ya. Jadi pakai celana training yang panjang supaya lebih aman gitu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Berikutnya, kalau tadi sudah ada ketentuannya, kemudian pelaksanaannya bagaimana, ya ini nanti akan mendapatkan, serta didik nanti akan mendapatkan surat keterangan lulus dan juga ijazah. Tapi biasanya ijazah tidak bisa dapat setelah ujian kemudian 1 bulan langsung ya, biasanya ada proses untuk mendapatkan ijazah, bisa sekitar 2 bulan berikutnya. Nah, sementara bisa mendapatkan surat keterangan lulus. Nah, surat keterangan lulusnya itu terdiri dari 2 nilai sejauh ini. Yang pertama itu adalah nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai semester 6. Kemudian yang kedua adalah nilai seluruh mata pelajaran USP. Yang satu nilai rata-rata, yang di sebelah kanan nanti akan kami kasih gambaran seperti apa, itu nilai asli dari USP-nya. Kalau misalnya sudah remedial berarti nilai remedial. Seperti itu. Kemudian untuk ijazahnya, peserta didik yang telah dinyatakan lulus dan tamat dari PKBMKC atau jenjang SMP akan memperoleh ijazah pendidikan kesetaraan program paket B. Seperti ini gambarannya Bapak dan Ibu, ini adalah contoh surat keterangan lulus yang tadi di sini contohnya masih 10 mata pelajaran karena di tahun ini kelas 9 juga sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi nanti hanya akan ada 9 mata pelajaran dan ada beberapa mata pelajaran yang tentu saja namanya berbeda seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di kurikulum Merdeka ini hanya pendidikan Pancasila gitu, kemudian tidak ada prakarya juga, jadi hanya 9 mata pelajaran. Nah, untuk yang kolom di tengah rata-rata nilai derajat kompetensi, tadi ini adalah nilai rata-rata dari semester dari kelas 7 sampai kelas 9, semester 1 sampai semester 6, kemudian sebelah kanannya adalah nilai ujian satuan pendidikan gitu. Jadi kalau yang nilainya nanti remedial, misalnya ya nilainya kurang, nanti akan kami adakan remedial tentunya ketika nilainya itu tidak sesuai dengan standar. Tadi standar kelulusan untuk semua mata pelajaran adalah 65 kecuali PP dan juga agama. Jadi ketika remedial, kami informasikan ketika nanti peserta didik yang mengikuti remedial, nilainya tentu saja tidak lebih tinggi daripada yang remedial. Jadi nilai tertinggi adalah nilai KKM-nya. Misalnya KKM-nya 70, nanti peserta didik akan mendapatkan nilai 70. Demikian.
Berikutnya adalah contoh ijazah yang nanti akan didapatkan kurang lebih seperti ini. Jadi ijazahnya adalah ijazah pendidikan kesetaraan program paket B atau setara dengan SMP. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Nanti nilai ini adalah nilai hanya satu nilai saja, kombinasi nilai rata-rata rapor dari kelas 7 sampai kelas 9 dan juga nilai perolehan USP yang akan di apa namanya ada persentasenya nanti akan mendapatkan hasil akhir nilai yang ada di ijazah ini. Kurang lebih seperti ini gambaran untuk nilai ijazah. Berikutnya kami Mirna informasikan terkait dengan sertifikat uji kesetaraan. Nah, di sini ada dua, Bapak Ibu. Tadi sedikit kamera juga sudah spill, ada yang mendapatkan sertifikat, ada yang mendapatkan surat keterangan hasil ujian kesetaraan. Jadi bedanya di sini, jadi nanti untuk yang mendapatkan sertifikat itu adalah yang nilainya di atas kompetensi minimum. Itu akan mendapatkan sertifikat hasil uji kesetaraan. Tapi yang belum mencapai kompetensi minimum itu akan mendapatkan surat keterangan hasil uji kesetaraan tetap bisa mengikuti atau bisa melanjutkan ke SMA sekali lagi. Jadi ini tidak mempengaruhi, tetap bisa mengikuti atau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, di sini Kak Mirna garis bawahi sedikit kalau di sini ada dua mata pelajaran atau dua mata uji, yang pertama literasi dan juga numerasi. Apabila salah satunya mencapai, kemudian satunya di bawah kompetensi, maka tetap akan mendapatkan surat keterangan hasil uji kesetaraan akan mendapatkan SKHUK. Kalau dua-duanya di atas kompetensi atau mencapai kompetensi, baru akan mendapatkan sertifikat hasil uji kesetaraan. Demikian Bapak Ibu. Nah, di sini apa sih peran dari sepertinya oke. Bukan. Oke. Nah, apa sih peran dari orang tua, Bapak dan Ibu? Tentunya kami pihak sekolah tidak bisa menyukseskan kegiatan ini tanpa adanya support, dorongan, kerjasama dari Bapak dan Ibu semuanya. Kami mengharapkan tentunya partisipasi dari Bapak Ibu untuk bisa menyukseskan kegiatan ini. Tentunya yang pertama bisa meluangkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran anak, kemudian bisa juga meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita anak sebelum dan sesudah menjalani ujian. Biasanya mungkin anak-anak ketika mau ujian overthinking mungkin ya, pusing mau ujian boleh diajak ngobrol dulu Bapak dan Ibu mungkin ditenangkan atau kalau misalkan kira-kira diperlukan untuk nilainya saat ini terlihat masih kurang kemudian diperlukan les tambahan Bapak Ibu boleh banget bisa berkomunikasi dengan wali kelas kami juga mungkin bisa mengikuti les tambahan dari HSKS ataupun dari luar tidak masalah yang penting bisa menyukseskan kegiatan ini. Kemudian walaupun kegiatan padat, nah tentu saja tetap berikan kesempatan anak untuk beristirahat dan mungkin melakukan hobinya. Kemudian tentu saja berikan apresiasi kepada anak setelah selesai melakukan proses pembelajaran dan ujian. Misalnya kalau udah ujian, stres, ditanya bisa apa enggak, biasa kami juga suka menanyakan gitu ya, gimana lancar? Pusing Kak, itu kami juga melakukan hal yang sama, kami memberikan apresiasi, kami memberikan semangat untuk supaya lebih lebih anak-anak merasa dihargai, lebih semangat lagi tentunya Bapak dan Ibu. Kemudian bisa juga mendiskusikan proses dan kendala yang dihadapi Bapak dan Ibu atau anak bersama wali kelas dan dalam proses pelaksanaan ujian nanti. Kemudian memastikan kondisi anak sehat jasmani dan rohani sebelum, saat, dan sudah menjalani ujian. Kemudian meluangkan waktu untuk membantu anak dalam proses pembelajaran atau persiapan ujian ini, misalnya mengalami kesulitan, ya tadi dengan misalnya dibantu Bapak dan Ibu lebih baik lagi, tapi ketika misalnya membutuhkan tutor lain pun itu monggo kami juga bisa dikomunikasikan ke kami untuk informasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Kemudian mengontrol dan memonitoring jadwal kegiatan belajar daring serta jadwal ujian anak. Jadi mungkin saat ini kamera sudah informasikan perkiraan tanggalnya untuk ujian praktik dan juga tulis sudah ada juga di kalender
pendidikan SMP gitu yang mungkin bisa dicek, kemudian bisa buat due date gitu ya, bisa buat timeline di kalender bersama. Jadi sama-sama bisa memonitoring, oh ini waktu mau ujian berarti kita harus belajar dari kapan ya, atau saat ini sudah mulai belajar-belajar, sudah mulai buka-buka lagi buku dari kelas 7 mungkin, atau misalnya belajar untuk UK, cari-cari buku atau dari online, itu silahkan diatur. Kemudian mohon izin juga Bapak dan Ibu bisa memastikan kebutuhan perangkat pembelajaran dan ujian terpenuhi yang tadi sudah kami informasikan. Dan memastikan perangkat yang digunakan terutama gawai dalam kondisi aman untuk bisa digunakan tentunya. Ya, kurang lebih itu saja. Panjang sekali kami informasikan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu. Dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan itu boleh ditanyakan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mirna. Baik Bapak Ibu, tadi cukup banyak ya informasi yang diberikan oleh Kak Mirna. Kak Okti juga tadi kalau diringkas sedikit ada apa namanya ujian satuan pendidikan. Iya, kemudian ada uji kesetaraan. Kemudian selain itu juga moda tadi moda yang akan dilaksanakan adalah menggunakan moda semi online ya, sinkronus dan asinkronus dua-duanya. Jadi nanti putra-putri Bapak Ibu pastinya akan membutuhkan gawai atau membutuhkan alat gitu ya dan koneksi internet yang stabil. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memprovide kebutuhan tersebut karena nanti teknisnya Kak kenapa sih harus dua? Karena yang satu dipakai untuk video conference-nya dan yang satu untuk mengerjakan ujiannya. Misalkan harus mengerjakan melalui Gform seperti itu ya. Selain itu, Bapak Ibu juga nanti diperlukan pengawasan dalam hal membuat fakta integritas dan kelengkapan administrasi lainnya. Jadi nanti bisa disiapkan, dicetak di sebelum kegiatan ujiannya berlangsung. Nanti boleh dicetak dulu, di print, nanti baru diisi juga sesuai dengan penjadwalan yang sudah ditentukan. Untuk UK, tadi Kak Mirna juga sudah beberapa kali gitu ya memberikan highlight terkait dengan Bapak Ibu yang berdomisili di luar Jabodetabek yang mungkin memerlukan ekstra persiapan gitu ya. Bisa nanti disesuaikan juga penjadwalannya setelah kami berikan informasi terkait pelaksanaan UK-nya. Karena pelaksanaan UK itu kami pun belum dapat informasinya dari Dinas Pendidikan. Kemudian nanti di pelaksanaan UK Bapak Ibu kemungkinan Bapak Ibu akan putra-putri Bapak Ibu perlu hadir dua kali karena yang pertama adalah mengikuti gladi bersih UK dan yang satu adalah pelaksanaannya. Baik Bapak Ibu, kalau misalkan tadi informasinya kau rangkum sedikit seperti itu, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi lagi atau ingin ditanyakan, kau persilakan Bapak Ibu untuk misalkan raise hand dulu, nanti baru menyampaikan pertanyaannya agar lebih tertib, atau Bapak Ibu juga dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Oke, baik. Bapak Ibu juga ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oh, oke. Sudah ada pertanyaan sebetulnya ya di kolom komentar. Maaf, boleh diulang tanggal USP-nya, ya. Tanggal USP ini dibagi menjadi dua. Kalau yang diperlihatkan Kak Mirna, di sana ada tanggal untuk ujian praktik. Ini adalah yang terdekat. Nanti sebelum ini akan sudah diposting dulu kisi-kisinya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kebutuhan misalkan untuk pendidikan agama dan budi pekerti butuh alat apa saja, kemudian untuk PJOK butuh apa saja dan untuk seni itu butuhnya apa saja. Baik. Oh, ada pertanyaan juga nih ya. Berdasarkan pengalaman tingkat kelulusan siswa HSKS untuk UK berapa nih ya? Oke. Kalau UK sebetulnya sih lulus semua ya Bapak Ibu, tapi tinggal capaiannya itu setiap anak beda-beda gitu, tergantung kemampuannya. Seperti itu. Oke, baik. Ini mungkin Kak Mirna akan sedikit membantu di bagian praktik via video atau gimana ya, Kak? Oke, boleh nanti Kak Mirna dijelaskan lebih detail lagi terkait pertanyaan dari Ibu Diana, gitu ya. Oke, silahkan Kak Mirna. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Okti.
Izin menjawab untuk Ibu Diana untuk praktik via video ya Kak atau bagaimana? Kurang lebih betul Ibu, untuk praktiknya nanti kami akan berikan instrumen soal pada saat kegiatan. Kalau kisi-kisinya nanti akan kami berikan sesuai yang tadi sudah kami informasikan, tapi pada pelaksanaan ujian praktik kami akan berikan instrumen soal, kemudian nanti adik-adik bisa melaksanakan instrumen tersebut dan divideokan. Betul, berupa video. Misalnya ada apa namanya instrumen untuk naik turun tangga. Misalnya dalam 1 menit minimal harus berapa gitu. Nah itu nanti contoh adik-adik akan videokan dalam waktu 1 menit. Kemudian video tersebut diupload ke dalam di dalam Google Classroom. Kurang lebih seperti itu. Ibu Diana, bagaimana? Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Ibu Diana untuk pertanyaannya. Berikutnya Kamirna langsung saja. Terima kasih kembali Ibu Diana. Eh, dengan peserta didik atas nama Sultan, Bapak Kahfi ya? Betul, Bapak Kahfi. Lembar fakta integritas, apakah bisa dibagikan 1 hari sebelumnya? Bisa, Bapak, bahkan tidak 1 hari sebelumnya. Nantinya kami akan informasikan kapan fakta integritas itu sudah dibagikan di classroom. Nanti dari 1 minggu sebelumnya, Bapak dan Ibu bisa mencetak, menyiapkan, menandatangani terlebih dahulu, mengisi terlebih dahulu sesuai dengan tadi 9 mata pelajaran. Kemudian pada saat ujian nggak repot lagi, nggak susah lagi untuk nulis satu-satu mata pelajarannya apa aja, tanda tangan satu-satu, hanya tinggal upload aja di presensi. Kurang lebih seperti itu Bapak Kafi. Apakah bisa menjawab? Oke, baik. Terima kasih kembali Bapak Kafi. Oke, baik Kak Mirna. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Mungkin Kak Okti agak sedikit scroll up ke atas. Tadi ada pertanyaan juga pada saat pemaparan berlangsung. Pertanyaannya adalah terkait dengan kebutuhan nilai jika ingin mendaftar di SMA gitu ya, atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang saat ini mungkin banyak sekolah-sekolah yang sudah buka nih pendaftarannya. Bapak Ibu nanti bisa kalau misalkan ada kebutuhan karena setiap SMA yang akan di-apply gitu ya akan masuk ke sana. Biasanya persyaratannya beda-beda nih. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu punya kebutuhan, misalkan butuh penilaian semester 1 sampai semester 5, biasa rata-ratanya seperti itu, berupa transkrip atau fotokopi rapot yang sudah dilegalisir, nanti bisa menghubungi kakak wali kelas ya. Kalau di pusat ada kak email, ada kak Mita, nanti kak email dan kak Mita akan menginformasikan seperti apa teknisnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk mendaftar di sekolah tujuannya masing-masing. Seperti itu. Oke, baik tadi pertanyaan dari Pak Bapak dari Ayah Sultan dan Ibu Diana juga oh dari ibunya Oci. Oke, itu juga sudah terjawab. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan apa namanya teknis pelaksanaan ujian satuan pendidikan dan ujian kesetaraan. Oke. Nah, oke ada pertanyaan nih Kak Mirna. Kalau misalkan mau lanjutnya di SMA dan lanjutnya di HSKS, apakah masih perlu ujian UK? Wah, pertanyaannya bagus sekali nih ya. Oke, baik. Kemudian kamu langsung ke berikutnya juga nanti dijawab nih sama Kak Mirna. Berikutnya dari Seren, ya pertanyaannya dari ibundanya Seren ya. Untuk siswa yang terkendala zonasi, bila ingin melanjutkan ke sekolah formal SMA, apakah bisa diberikan syarat via jalur prestasi dan syarat jumlah nilai untuk jalur prestasi dinilai berapa ya Kak rata-rata? Oke, ini mungkin pertanyaannya agak sulit ya dijawab, tapi nanti mungkin Kamira coba jawab dulu karena berkaitan dengan pihak di luar KSKS seperti itu ya. Boleh Kamira silakan ditanggapi yang pertama dari ayahnya Sultan dulu. Silakan. Baik, terima kasih banyak Kak Okti. Oke, terkait dengan kalau misal SMA-nya lanjut di HSKS, apakah masih perlu ujian UK? Ini sebenarnya pertanyaannya luar biasa ya, Kak Okti dan juga kakak wali kelas. Luar biasa bagus. Secara teknis memang
Tujuan adanya UK ini adalah menyetarakan antara sekolah formal dengan sekolah non formal. Jadi dibutuhkannya adalah ketika memang adik-adik yang sekolah di sini mungkin mau melanjutkan sekolah formal itu wajib mengikuti kegiatan tersebut atau UK. Tapi kalau misalnya yang di sini kami berikan opsi boleh mengikuti artinya nanti adik Sultan akan mendapatkan experience ketika mengikuti ujian itu seperti apa dan tentu saja bukan hanya experience tapi bisa melihat capaian kompetensi kira-kira yang sudah dilaksanakan secara 3 tahun ini bagaimana ya itu juga bisa menjadi tolak ukur peserta didik dan juga orang tua. Dan apabila orang tua atau peserta didik yang tidak bisa mengikuti UK nantinya kami akan memberikan surat atau form yang harus dilengkapi di mana isinya adalah tidak mengikuti ujian dan intinya menerima konsekuensi apabila nantinya dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu terkait dengan apabila tidak mengikuti UK. Bapak Kavi, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih kembali. Berikutnya terkait dengan Seren ya. Eh, nah, untuk yang zonasi tadi, sebenarnya terkait dengan pemberkasan atau syarat jalur prestasi itu kembali ke sekolahnya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu boleh mencari tahu terlebih dahulu ke sekolah yang dituju, bagaimana kalau mau masuk sekolah sana dengan jalur prestasi, pemberkasan apa saja yang diperlukan, nanti silakan informasikan ke kami melalui kakak wali kelas. Kami nanti akan menyiapkan pemberkasan yang memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurang lebih seperti itu. Tapi kami tidak bisa menjawab terkait dengan syarat karena memang balik lagi syarat itu bukan dari kami tapi dari sekolah yang dituju. Demikian Ibu. Bapak atau Ibu, mohon maaf. Risna, Ibu Risna ya. Demikian. Apakah sudah terjawab, Ibu? Oke, kita lanjut saja. Sepertinya ada pertanyaan dari Ibu Dian, orang tua dari Vincent. Kak, untuk pelaksanaan UK-nya itu sehari atau 2 hari ya, Kak? Kan ada tes numerasi dan juga literasi. Ya, pertanyaan bagus juga, Ibu. Biasanya untuk pelaksanaan UK dilaksanakan 1 hari. Hari Sabtu atau hari Minggu saja. Kurang lebih seperti itu. Kalau mungkin adik Vincent kemarin pernah melaksanakan ANBK itu dilaksanakan 2 hari. Hari pertama itu uh, literasi, hari kedua numerasi dan juga survei lingkungan belajar. Untuk UK ini hanya dilaksanakan 1 hari. Nanti soalnya terdiri dari 2 numerasi dan juga literasi. Demikian Ibu Dian. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih kembali Ibu Dian. Oke, baik. Untuk Ibu Risna kembali ya. Untuk mendapatkan jalur prestasi itu dari HSKS, apakah ada rata-rata nilai yang ditentukan? Sekali lagi untuk dari HSKS, dari kami peserta didik yang nantinya akan lulus tentu saja harus mencapai KKM. Tapi untuk terkait dengan jalur prestasi, sekali lagi adalah berkaitan dengan sekolah yang dituju. Dari kami tidak ada, yang penting dari kami lulus saja sesuai dengan KKM kami. Dan kembali lagi kepada sekolah yang nanti dituju bagaimana persyaratannya. Demikian Ibu, semoga terjawab. Terima kasih kembali. Baik, ada lagi mungkin yang ingin dikonfirmasi, mungkin masih ada yang kira-kira mau ditanyakan terkait dengan teknis pelaksanaan, boleh. Dan informasi juga Ibu, nanti siang bukan hanya Bapak dan Ibu saja yang diberikan sosialisasi terkait dengan adanya USP dan juga UK ini, tapi peserta didik nanti siang juga akan melaksanakan kegiatan yang sama, sosialisasi ini bersama kakak wali kelas. Jadi informasinya sama nih yang nanti akan disampaikan ke orang tua maupun peserta didik. Jadi mudah-mudahan nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada miskomunikasi. Oke, silakan dilanjut Kak Okti. Baik, terima kasih Kak Mirna. Tadi pertanyaannya sudah dijawab terkait dengan pelaksanaan USP dan UK. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya di kolom komentar atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan secara langsung.
tentang hal-hal terkait dengan pelaksanaan uji kesetaraan dan ujian satuan pendidikan. Kalau memang tidak ada, sepertinya memang sudah cukup jelas tadi paparan dari Kak Mirna sangat rinci ya, sangat dapat menggambarkan bagaimana teknisnya dan Bapak Ibu juga tadi sudah antusias untuk mempersiapkan mensupport adik-adik atau putra-putri Bapak Ibu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kalau misalkan tidak ada, kita sudah sampai di penghujung acara ya, sosialisasi. Kita akan sebelum Kak Okti tutup, Kak Okti minta kesediaan Bapak Ibu untuk open cam. Kita foto bersama terlebih dahulu sebagai bentuk dokumentasi. Oke, boleh silakan Bapak Ibu, Kak Okti berikan kesempatan untuk membuka kameranya dulu. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuka kameranya. Di sini ada 3 slide. Sambil kita tunggu, Bapak Ibu yang masih dalam proses open cam, mungkin ada touch up dulu ya. Oke, baik. Kak Okti izin untuk mendokumentasikan. Kita mulai dari slide pertama. Kak Okti tidak tahu apakah Bapak Ibu ada di slide yang keberapa, jadi langsung senyum saja sampai 3 slide. Baik, Kak Okti itu mundur. 3, 2, 1. Oke, baik. Kita akan menuju ke slide yang berikutnya. Yang kedua, Bapak Ibu pastikan tetap tersenyum karena Kak Okti juga masih belum tahu Bapak Ibu ada di slide yang mana. Kita hitung mundur lagi untuk slide yang kedua. 3, 2, 1. Oke, kita menuju ke slide yang ketiga. Di slide yang ketiga juga silakan Bapak Ibu boleh masih tersenyum dan open cam. Kak Okti hitung mundur. 3, 2, 1. Luar biasa, Bapak Ibu, terima kasih. Kak Okti ucapan luar biasa terima kasih Bapak Ibu wali peserta didik yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kak Okti juga ucapan terima kasih kepada Kak Mirna, kepada kakak-kakak kepala akademik dari HSKS Pusat, cabang Depok, cabang Bekasi, terima kasih juga. Kemudian Kak Okti juga ucapan terima kasih kepada seluruh kakak wali kelas ya, kakak wali kelas 9 yang standby, yang bisa tanyain sewaktu-waktu ya, mungkin Bapak Ibu ya saya langsung Kak email, Kak Mita gitu ya, Kak Ayu gitu ya. Oke, baik. Semoga kolaborasi antara Bapak Ibu dan kakak-kakak yang ada di HSKS dapat terus terjalin ya, sehingga bersama-sama bisa mendukung putra-putri Bapak Ibu untuk mencapai hasil belajar terbaiknya di ujian nanti. Kita juga doakan semoga nanti kegiatan ujiannya berjalan lancar, kemudian hasilnya sesuai dengan harapan. Sekaligus doanya adalah menutup kegiatan hari ini. Kak Okti akan memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilahkan. Amin. Doa dicukupkan. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang nantinya menyusul ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi kakak wali kelas. Nanti akan diberikan informasi kelanjutannya. Semua informasi yang tadi sudah disampaikan akan diupdate terus dan akan diposting di Google Classroom, kelengkapan administrasinya. Kauti sebagai moderator hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kakak. Terima kasih, Kak. Jadi saya sayangi waktu ketua umum.